Shalom jemaatku yang diberkati Tuhan. Bersama dengan saya, seorang anak dari seberang yang Tuhan kirim dua bulan yang lalu. Tuhan kirim untuk beta menjadi mama, untuk membimbing dia. Memang berat buat saya karena saya merasa saya tidak mampu, tapi saya mengimani Tuhan bahwa Tuhan sudah mengirim dia, dan puji Tuhan kurang lebih 2 bulan dia ada bersama dengan saya, dan beberapa minggu lalu dia rindu sekali untuk berada di sini bersama dengan jemaat Tuhan. Namun baru hari ini dia bisa datang bersama, dan semalam dia bilang, "Mak, beta rindu mau cerita beta pengalaman hidup dari seberang sampai dengan beta sudah memulai ikut Tuhan Yesus." Puji Tuhan, hari ini dia ada di depan saudara. Semoga pengalaman hidupnya menjadi berkat perkatong semua. Silakan. Namanya, nama seberang saya tidak tahu, tapi nama sekarang Debbie. Ya, terima kasih. Sebelumnya shalom. Ya, jadi saya adalah kalau Kristen masuk Islam dibilang mualaf, kalau Islam masuk Kristen dibilang murtad. Iya, saya meyakini Tuhan Yesus karena bukan saya berpindah agama, bukan karena saya sebelum saya berhubungan dengan pasangan saya beda agama. Di situ saya sudah mulai belajar tentang apa itu agama Kristen. Dan waktu saya karena saya tuh berbaur lebih banyak dari agama Kristen. Itu waktu saya masuk kuliah saya berbaur dengan orang berbeda agama daripada orang Muslim. Jadi ini yang orang bilang takdir. Takdir itu sama dari Tuhan. Dari katong berada dalam katong punya mama pun kandungan lah, katong Tuhan Yesus orang bilang kasih katong punya umur sampai sini, katong punya hidup dan dia ini, katong punya jodoh dan dia ini, katong punya agama ini. Jadi di sini beta bercerita tentang beta punya pengalaman itu. Jadi waktu itu beta ada berdoa berantai. Jadi beta melihat bahwa satu kayak macam jubah putih dia datang par beta. Lalu beta tanya beta punya teman, maaf beta pakai bahasa Ambon sah. Lalu beta tanya beta punya teman, kenapa tadi beta berdoa lalu ada jubah putih di beta punya belakang. Lalu dia bilang itu katong punya Tuhan Yesus. Dari situ beta sudah belajar. Waktu pertama kali beta masuk gereja, tapi beta yang masuk di dalam karena beta masih memeluk agama Islam. Beta di luar sah karena memang waktu beta masuk di gereja di Seram tuh memang banyak jemaat. Lalu di situ beta belajar, lalu beta menjalin hubungan pacaran dan beda agama. Lalu beta pacaran lama, tapi beta punya orang tua yang tahu. Beta punya mama pakai jilbab besar, 5 waktu lagi beta punya mama. Jadi beta pacaran dan dia pacaran. Dia yang pernah melarang beta, yang pernah mau bilang kata, usiku beta agama, yang pernah. Memang beta ada melakukan sholat lah, dia jaga bilang, sih harus, beta punya nama Islam, tapi kalau nama Kristen, Debbie Maleta. Jadi sekarang beta punya orang tua, orang bilang buang beta, yang menganggap beta dong punya anak. Tapi beta yakin dan percaya Tuhan Yesus walaupun 1000 banyak umat yang membuang beta, tapi beta yakin Tuhan Yesus ada selalu bersama beta. Jadi waktu beta pacaran dan beta punya calon suami 2 tahun. Lalu waktu par bulan 9 pas tanggal 27 September itu katong punya pergelembalan kedua. Waktu itu pas Ibu Pendeta bilang kata bawa tunda
jam 6 sore karena beta punya calon mama mantu kan majelis. Lalu ditunda, lalu waktu itu beta ada sikat-sikat sepatu mau siap-siap. Lalu beta punya saudara ada kan beta tinggal di Piru, beta tinggal lama dengan beta punya calon suami. Lalu beta punya saudara datang, orang muslim. Dia bilang, antua alasan, dia bilang kata bahwa, Ama, antu panggil beta Ama. Ama ada orang cari, lalu beta bilang siapa? Lalu beta punya calon suami itu dia nama Christian. Lalu Christian dia pergi bilang pada beta bahwa ada orang cari, lalu beta pergi di antua pung rumah. Padahal beta punya mama dengan bapa. Beta punya mama dengan bapa waktu itu ambil beta, pas besok beta mau nikah orang semua tahu. Lalu pasang bunga-bunga semua di gereja. Lalu beta mau nikah, besoknya mau nikah beta punya orang tua datang ambil beta sampai diem. Tapi beta yakin dan percaya Tuhan itu sangat luar biasa. Beta yang putus doa dalam Tuhan Yesus. Lalu dalam perjalanan sampai karena beta mama dong buru waktu ferry terakhir. Pada harus bilang kata bahwa ferry jam 8 mau berangkat. Lalu tunda. Itu semua Tuhan punya rencana. Mukjizat Tuhan itu sangat luar biasa par beta. Jadi waktu itu beta pulang, ada mau balik tiket, loket tak tutup. Lalu ada ketemu punya saudara bilang kata bahwa singgah dulu nanti besok baru dong pulang. Lalu beta telepon beta mau pergi di mana sah beta punya mama tuh harus mesti kawal beta toh. Lalu waktu itu beta berdoa saja dia bilang bahwa Tuhan Yesus ada deng sih. Langsung beta bilang iya sudah beta berdoa. Lalu beta berdoa, lalu sudah beta lari par jam 10:30. Dari dari Gemba sampai di Hatusua. Beta lari dengan cumanya pakai yang sabadang sah. Beta lihat beta pung mama tuh, anto su tidur sono. Beta bilang Tuhan Yesus tolong tutup beta pung mama pung mata dulu. Per sementara ini. Lalu beta lari dari situ sampai jam 10:30. Ada orang mabuk, tapi Tuhan tuh sangat luar biasa. Beta minta tolong didorang. Lalu don tolong beta, motor juga kan ada lampu lain. Dari Gemba sampai Hatusua tuh paling gelap. Tapi Tuhan Yesus jangan jadi katong punya penerang untuk katong kasih jalan per katorang. Beta baku dapat dan beta punya calon suami. Lalu waktu sampai di situ, cerita paling panjang. Lalu begini, supaya jangan menangis. Lalu begini, sampai di Hatusua, beta punya orang tua tuh cari beta. Abis itu beta dong sampai tarik beta sampai di Piru, sampai beta pun baju-baju tarobe par mau pulang beta. Abis itulah sudah pulang beta sampai di Ambon par tanggal 2 Oktober kemarin pas perjamuan besar. Beta pulang ikut beta mama sah. Beta punya mama bilang begini barang usia lihat dong pun Tuhan tuh di mana. Coba usia kasih lihat dong pun Tuhan par beta dulu. Beta mau liakan. Tapi beta seng suara sadik lah par beta mama, beta kasih tinggal saja toh. Siapa yang meyakini bahwa dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia melihat Tuhan Yesus. Bukan melihat nyata-nyata, tapi dia melihat mukjizat Tuhan toh. Akan surasa di beta pun dalam diri tuh. Tuhan Yesus kasih penerang jalan par beta. Waktu beta lari dari beta punya rumah par jam 12:30. Itu beta dalam oto, beta mama kasih stop oto yang beta naik tuh. Beta mama periksa dalam oto, tapi Tuhan memang luar biasa. Beta pas sembunyi di belakang pintu oto, di belakang tanpa duduk oto, anto sih napalia beta. Sangat luar biasa, anto sih napalia beta. Padahal harus beta tuh tapi dengan ibu satu di beta punya samping sini sah. Sampai saat ini. Jadi bagi umat Kristen, Tuhan Yesus itu sangat luar biasa mukjizatnya. Haleluya, haleluya, amin. Ya, sekian dan terima kasih, shalom. Kesaksian yang sangat memberkati dari Kakak Debbie. Ya, haleluya. Ada banyak cara Tuhan memanggil kita untuk datang kepadanya. Bisa lewat penglihatan, mimpi, melalui pasangan hidup, bahkan musibah sekalipun. Tuhan panggil kita. Tujuannya cuma satu. Kita akui Tuhan itu ada. Kita percaya melalui darahnya kita diselamatkan. Dia adalah Tuhan Yesus.
di mana hanya dalam Dia kita mengalami keselamatan. Amin. Ketika Dia dengar, Dia panggil kita, kita dengar Dia panggil, mari kita jawab, iya. Itu tandanya Tuhan mengasihi kita.